Masih bersama saya Rina Sukma di Keliling Banjarbaru. Dahsyat sekali, di awal tahun 2023 kita sudah kehadiran Wali Kota Banjarbaru, Aditya. Oh, bukan ya. Bukan. Yang ini Freddy Aditya Rahman, owner dari Aditya Property. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah. 2024 ya, Bang. Waduh. Belum ada kepikiran lagi kita. Kita fokus bisnis dulu. Ya, kita akan bahas politik, kita bahas bisnis. Jadi Bung Adit ini di dunia properti karirnya lumayan oke ya. Boleh diceritakan, Bang, awal mula terjun ke dunia properti itu seperti apa? Sejak kapan? Kalau dunia properti itu sebenarnya sih asik ya. Kita berawalnya dari seorang marketing dulu, dari property agent. Oh, jadi, tadinya berawal dari bawah dulu dari juga bawah. Ya. Jadi kita itu awalnya kerja kesana kemari juga dulu, kerja kesana kemari. Jadi kita jalan kan, cari pengalaman kan. Pernah juga di salah satu bank pemerintah kita pernah kerja. Jadi kesana kemari udah pengalaman. Nah setelah itu kita mencoba untuk menjadi broker properti, broker, jadi agent ya, agent. Jadi agent. Itu baru lulus SMA itu atau sudah? Baru lulus tuh. Jadi baru sambil kuliah. Sambil kuliah ya. Kuliah kan santai kan waktu itu kan. Jadi sambil kuliah ya kita sambil jadi broker properti kan. Jadi kita masukin tuh perumahan-perumahan. Nah, jadi kita minta bagaimana nih kita bisa mau bantu masarkan. Memasarkan. Sebenarnya ilmunya nggak ada masih. Iya masih. Tujuannya mau belajar, jadi masuk ke perusahaan properti dia keliling-keliling aja. Minta namanya? Brosur. Minta brosur. Nah, terus ini kalau saya bisa jual, saya dapat berapa? Kan Oke. Sudah mulai ya. Mulai. Tapi belum paham. Jadi kata teman-teman yang di sana, stafnya dari perumahan itu katanya, kan main aja ke sini nanti kita ajarin. Jadi kita sambil main diajarin bagaimana supaya nasabah bisa KPR di ACC. Nah itu kan ada step by stepnya itu. Terus juga mengumpulkan data nasabah. Nah terus nasabah yang bisa KPR atau tidak, batasan umur semuanya diajarin. Jadi kita belajar keliling. Akhirnya karena kita ini freelance ya, marketing freelance, jadi kita itu dikasih brosur cuma 10 jatah karena kita bukan staff di sana kan, dikasih 10. Nah ini brosur 10. Manfaatkan pian ini jarnya perumahannya kan, manfaatkan. Jadi kita kalau 10 ini lambat nih kita, karena waktu itu belum tahun-tahun 2000 online itu BBM paling ada ya, BBM, Facebook enggak terlalu itu masih. Nah jadi Instagram belum ramai. Belum. Jadi kita dengan modal yang sangat minim, kita fotokopi hitam putih, Bang. Jadi hitam putih lah. Hitam putih, jadi modal juga ada lah. Hitam putih. Jadi saya pertama itu Action 2010-an itu. Action saya di Simpang 4, lampu merah di Jalan Gatot, Banjarmasin. Dari Banjarbaru nih, naik motor ke sana. Itu pertama kali lokasi yang di mana tuh, yang di pasar tuh? Di daerah Cempaka. Daerah Cempaka. Ya, saya jualan itu perumahan daerah Cempaka. Sulit, Cempaka masih sepi di sana. Yang dia memasarkannya ke Banjarmasin nih. Fotokopi. Karena saya yakin kalau perumahan subsidi ini sasarnya pasti menengah ke bawah kan. Dan saya sasar tuh supir-supir taksi, UMKM di sana kan. Jalan kaki. Tapi ada tim di lampu merah juga. Berdua aja dengan Abah Guru. Abah Guru kalau lihat tuh pasti ingat tuh. Jadi Guru sama nih. Ya, Abah Guru sama nih. Di lampu merah kita bagi tuh brosur, fotokopi sendiri. Fotokopi sendiri. Ya, kita bagi di lampu merah, terus ada beberapa yang UMKM di sana kita bagi sampai ya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, artinya belum ada hasil masih. Udah closing. Sudah berjalan 2 bulanan itu baru kita
ada telepon masuk, nanyakan nih. Bingung juga menjelaskan masih. Oh ini udah kita ajak survei aja dulu. Langsung aja dulu ya lah. Ajak survei. Sambil belajar nih bahar deh. Akhirnya kita udah lumayan tuh closing 1, 2, 3 sampai lumayan lah. Akhirnya ada hasil, alhamdulillah. Waktu itu satu buah rumah 500.000 perumahan subsidi. Karena freelance kan nggak dapat gaji kan, freelance jadi kasih 500 dapat sebulan. Wah, alhamdulillah dari pertama nih, pertama, alhamdulillah. Terus berikutnya closing alhamdulillah banyak kan. Mulai paham. Terus juga saya ikut lagi sama teman yang punya perusahaan coupling di Banjarmasin. Banjarmasin jadi ikut. Jadi di situ kita menjual couplingan juga sama teman itu. Alhamdulillah berjalannya waktu sampai 2014 saya peringkat 1 tuh penjual terbanyak. Penjual terbanyak di tanah coupling. Peringkat 1 di perusahaan mereka, di marketing mereka kalah itu. Tanahnya tuh dari mana dulu tuh? Wah, tanah mereka luar biasa. Ada di ujung-ujung dunia. Jauh-jauh ya kalau. Tapi bener waktu itu penjualan luar biasa bagus 2014-15 itu. Jadi, tanah saat itu ya? Tanahnya berair, banyu, macam-macam lah itu. Pokoknya luar biasa lah. Tapi jadi semangat tuh karena anak belajar. Jadi semangat, karena peringkat 1 kan. Peringkat 1. Jadi ownernya yang punya couplingan dan perumahan-perumahan itu bilang sama saya, udah Bang Aditya, you maju, jangan mundur. Maju. Apa maju gimana? Udah nggak usah lagi di sini maju, bikin sendiri. Iya, karena sudah paham. Itu. Oh, jadi penjualan tertinggi, saya dapat bonus hampir 15 juta sekali dari 21 itu. 15 juta sebulan, iya luar biasa. Jadi berangkat dari disuruh sama atasan tadi maju dalam artian bikin bendera sendiri, berangkat dari situ memberanikan diri. Awal-awal tuh merekrut karyawan ya itu. Pokoknya itu masih bahar juga nih. Susah juga waktu di awal itu. Kenapa? Kita juga belum punya modal yang cukup kan, untuk mendirikan perusahaan dan lain-lain tuh. Jadi kita itu sampai jual cincin kawin, Bang. Karena waktu itu saya sudah menikah tuh posisi? Ya, sudah menikah. Sudah sampai cincin kawin untuk buka usaha perusahaan di awal itu. Karena saya mendirikan perusahaan itu nggak ada modal sama sekali, nggak ada investor, Jadi saya jual cincin kawin itu baru bisa karena saya pengen yang legal kan, nggak pengen yang nggak legal, jadi yang resmi. Jadi modal bikin CP waktu itu. Jadi kita sambil jalan, ada lahan harus orang mana percaya kasih lahan sama kita. Iya, benar-benar. Iya kan? Apa lahan sampai ratusan juta miliar nggak percaya, Bang. Itu agak naik agak motor, aneh sih sebenarnya, naik motor. Nah, naik motor kan. Jadi nggak bisa berpikir kan waktu itu kan gimana nih, lahan nih bagus dikasih, tapi modalnya nilainya di awal saya dapat lahan tuh 2 miliar, Bang. Ini lahan 2 miliar, berani gak kerjain? Gimana ya? Kita pemain baru ya kan? Itu kan. Tapi optimis, pasti yakin. Optimis waktu itu kan dengan semangat aja. Saya bikin proposal tuh ratusan tuh, sampai sama teman-teman dekat saya ajakin join. Nggak ada yang percaya, Bang. Padahal mereka punya uang nih. Iya, benar. Punya uang. Keluarga juga. Nah, saya dekatin dan nggak ada yang percaya juga. Nggak berani lah investasi. Saya waktu itu simpel aja di awal itu. Saya perlu modal 300 juta, saya bilang kan. 300 juta saya kembalikan. Saya kembalikan full, plus satu buah rumah nilainya 500 juta. Rumahnya itu nilainya 500 juta. Saya berani waktu itu. Bikin penawaran. Proposal itu saya hampir bikin 100-an lebih lah. Saya bikin proposal. Itu keluarga itu ya? Keluarga dan bos-bos yang ada di Banua ini sudah saya kelilingin, masukin. Karena datang presentasi keliling. Ditolak terus nih, terus. Karena mereka nggak yakin naik motor. Iya, benar. Ngasih uang 300 juta. Benar. Kadang-kadang itu malah penampilan memang harus diutamakan. Itu. Kamu udah punya pengalaman di mana? Yuk punya proyek di mana? Nggak ada kan? Saya cuma marketing. Iya, udah. Ya sudah. Sampai putus asa itu awal-awalnya itu 3 bulan saya
karena setelah disuruh maju itu Agak down ya. udah modal udah mau habis, nggak ada tabungan. Terus saya dengan spiritual saya bercerita ini, saya nggak berhasil cari investor, proposal sudah 100 lebih ditayangkan. Terus dibilang gini, apa sih yang yang mengganjal, yang orang nggak percaya, saya bilang kan. Terus diberi saran sama guru spiritual saya nih. Nah, jadi dia bilang, kamu proposal udah berapa, 100 lebih. Nah, di dompet ada berapa uang? Waktu itu di dompet kalau nggak salah 80.000. Tinggal 80.000. Benar, 80.000. Nah, 80.000. Habis bikin proposal, Macam-macam pokoknya kayak akomodasi, habis udah jalan, modal, lain-lain. biaya hidup kan, istri lagi hamil pokoknya lah. Jadi 80.000 ini mau nggak diambil? Loh, kalau diambil kan bisa duit, ya udah berarti nggak ada modal lagi. Terus kata guru, udah nggak apa-apa nih. 80.000 diambil. Ini kamu niatkan proposal kamu goal. Niatkan proposal kamu goal. 80.000-nya saya ambil, tapi ini saya sumbangkan ke panti asuhan dan masjid. Tapi kamu niatin hati kamu ikhlas, proposalnya goal. Luar biasa ya. Jadi di dompet sisa berapa? Ditinggal ada berapa ribu rupiah gitu urusan makan kamu pikir sendiri bisa aja lah gitu. Udah, ya udahlah. Saya ikhlas, udah. Nggak nyampe 1 minggu datang telepon dari salah satu pengusaha yang calon investor gitu. Bang Aditya, ini proposal sudah saya pelajarin, presentasi kamu sudah saya jelaskan juga dengan keluarga, dengan istri di rumah. Ini ada uang 500 juta, kamu pakai dulu, gimana sistemnya kita ke notaris. Uang 80.000 digantikan 500 juta. Kekuatan memberi ya. Kekuatan memberi sedekah. Luar biasa. Saya merinding loh. Bener itu yang saya alami. Cash saya dapat 500.000 dia, 500 juta. Titik baliknya dari perjalanan dari awal-awal itu tadi, mulai dari kuliah sambil nyambi masakan sampai menjual cincin nikah. Benar. Dan itu titik baliknya langsung. Ternyata kita lupa dengan di dalam diri kita ada hak orang lain. Betul. Di situ. Dulu kan saya dapat banyak, belasan juta sampai 15 juta saya dapat bonus itu. Saya lalai, saya rame-rame, saya itu uangnya habis kan. Nah, ternyata di situ. Iya, yang menghambat kita. Pintu rezeki kita terbuka. Iya benar. Jadi kekuatan memberi itu tadi luar biasa. Jadi awal-awal merintis memang seperti itu. Cuman waktu di zaman kuliah itu apakah memang sudah tertarik di dunia properti atau kenapa jadi memutuskan untuk ke dunia properti gitu kan? Bukan kan banyak nih, kan SMK ya Bang ya? SMA-nya kenapa enggak di tambang atau otomotif listrik ya kan? Kan banyak nih kan. Jujur aja ya, kalau di keluarga saya itu semuanya paman-paman saya itu dia bisnisnya di listrik. Usahanya listrik semua. Benar. Saya itu didukung, kamu kalau SMK masuk listrik. Jadi listrik nih SMK nih. Akhirnya kita daftar waktu itu di Banjarmasin, ada SMK, salah satu SMK di Banjarmasin. Nggak masuk. Di Banjarbaru kuotanya penuh. Akhirnya kalau kamu mau pilihannya cuma 2. Di konstruksi atau di gambar bangunan. 2 itu. Iya. Ternyata Allah itu maha adil bagi saya. Saya nggak dimasukin di listrik, kenapa? Ternyata Tuhan itu sudah menggariskan. Sudah diatur sendiri. Sudah diatur. Nggak kepikiran sama sekali sebelumnya. Coba pikirkan, keluarga saya semuanya pemborong listrik, instalasi kontraktor listrik semua. Bayangin. Itu paman-paman saya di Banjar itu yang kerjaan besar-besar tentang pasangan terapung apa tuh semuanya di situ. Secara nggak sengaja ke konstruksi Bang ya. Iya. Ternyata Tuhan Allah itu maha adil kan. Garis kita ternyata di bangunan. Kalau kita nggak disuruh belajar SMK masuk di bangunan, kita nggak mungkin kerja ini ke depannya. Iya benar. Iya kan? Benar. Nah, nggak sengaja
Oh. Nggak sengaja, Nggak bener. sengaja. Coba pikirin, semuanya mendukung di listrik, kita nyasar di bangunan. Padahal itu juga kita nggak suka juga. Oh, nggak suka. Kayak ngikutin. Malas, apalagi gambar, jodoh. Karena basicnya nggak ada dukungan keluarga juga. Yang penting sekolah aja istilahnya gitu. Zaman dulu kita gambar itu kan nggak ada yang pakai komputer zaman sekarang. Saya pakai kertas kapkir itu manual. Harus garis manual kertas kapkir itu nggak bisa dihapus pakai penghapus, pakai silet itu. Iya benar. Berat lah dulu waktu itu sekolahnya. Dan pada akhirnya jalan sudah diaturakan ke properti bahwa apa namanya, dan akhirnya malah meniti karir di dunia properti gitu kan. Cuma Mas Tulun ya ketertarikan di dunia properti setelah selesai kuliah itu memang mengarah ke sana. Sekolah itu memang mengarah ke sana gitu kan. Jadi gini Bang, saya itu punya kenangan pahit Bang. Kenangan sangat pahit. Gimana? Itu. Jadi kenapa saya tertarik di dunia properti? Saya itu mulai kecil itu nggak pernah punya rumah Bang. Okay. Punya rumah, artinya saya itu hidup di lapangan, gelandang nih, saya pernah gelandang. Saya dititipkan diasuh orang lain, yang ngasuh saya ini juga orang nggak punya Bang, juga orang nggak punya, diasuh dengan orang nggak punya. Saya tuh gelandang Bang, kesana kemari kan, sampai di Pasar 5 Banjarmasin tuh jadi asongan apa tuh sudah pernah saya jalanin itu. Itu jadi karena saya nggak punya rumah, nggak punya aset, kadang saya di kampung itu ada tanah kosong punya tetangga, saya bersihkan, saya kebunin. Saya bantu karena pengen punya aset tadi ya. Niat nih pengen mudahan aku punya tanah, mudahan punya rumah ya kan. Gitu. Akhirnya kan pernah juga kita yang mengasuh saya itu punya rumah, waktu itu dijual Bang, tapi kita suruh masih tinggalin di situ. Itu tanaman waktu almarhum yang masih sudah meninggal kan, tanaman ditanamin macam-macam buah-buahan. Saya masih kecil itu dipetikin sama dia, sama-sama sama orang tua angkat saya itu. Ketika dijual, saya metik tuh pohon yang ditanam almarhum itu. Yang ngasih kita tinggal itu, kamu tinggal aja di sini, itu marah. Itu bukan dianya sih, tapi anak buahnya. Jangan dipetik, itu punya bos saya. Padahal yang nanamkan almarhum, tapi kan udah dijual Bang. Di situ hati saya, ya Allah, langsung down Bang. Gak punya apa-apa di saat ini. Lalu saya bertekad dalam hati saya, suatu saat saya pengen punya rumah yang banyak, saya pengen punya aset banyak, punya tanah yang banyak. Itu Bang, keinginannya menggebu-gebu. Akhirnya ya alhamdulillah, sekarang ini kita punya aset, punya rumah ya kan. Jadi memang ditempa dari sedari kecil ya. Kalau pengen bisnis Bang harus ditempa Bang. Harus ditempa, bener. Buat teman-teman juga nih, kalau mau bisnis harus ditempa. Apalagi punya anak, kita udah enak, anak kita enak, jangan dibiarkan anak kita enak Bang. Betul. Harus ditempa. Karena kita pengalaman di jalanan istilahnya, di jalanan itu langsung praktek gitu kan. Langsung praktek Bang. Bukan hanya sekedar teori-teori kayak di kuliah, kalau ini langsung praktek. Jadi kita memahami karakter orang, kita punya motivasi yang tinggi juga ya. Nah itu tadi cerita Bung Adit mulai dari awal-awal gitu tadi, jadi sangat memotivasi kita semua ya. Terutama saya merasa dalam kondisi kepepet itu ternyata otak kita bisa melek gitu kan Bang. Benar. Dan gini Bang, terus apa namanya, di Banjarbaru ini kan pasar properti akhir-akhir ini agak kurang gimana ya Mas, mungkin agak menurun ya, merasa benar. Nah, banyak agen properti itu yang jatuh bangun, turun naik dan lain-lain. Nah, tapi saya heran, Aditya Properti itu eksis ya, masih mendapat apa namanya, mempunyai penjualan yang cukup baik. Saya pengen tahu nih dari orang yang motivasi optimisnya tinggi, apa strateginya? Kok bisa ada jalan nggak naik banget sih, tapi lempeng jalan aja gitu. Gimana strategi itu Bang? Sebenarnya sih simpel aja Bang ya. Kita bangun tim aja dengan baik kan. Jadi
My team is marketing. Tim kita adalah marketing. Betul. Baik dia sopir, baik dia pekerja kebun, baik dia satpam, semuanya marketing, Bang. Betul. Kita ajarin benar-benar. Betul. Dan mereka harus mencintai dunia pasar, dunia marketing, dunia sales. Penjualan, dunia sales. Iya. Benar. Itu. Jadi saya selalu tanamkan ke tim kita, handphone buat apa? Ya kan? Benar. Handphone buat apa saya bilang? Kalau buat chattingan aja nggak guna, nggak mending jadikan cuan. Iya. Berarti nggak harus orang marketing, security sendiri pun ya kan? Kita Tukang ajarin. kebun juga marketing, Bang. Tukang kebun saya juga marketing, jualan juga. Benar, itu. Jadi my team is marketing. Jadi apapun tim kita jadikan marketing. Makanya di sosmed ada terus kan, tayang terus tuh punya kita kan. Benar. Karena semuanya saya wajibkan. Iya kan biasanya kalau perusahaan lainnya itu coba ada tim marketing khusus, ini tim planner kan, engineering dan lain-lain gitu kan. Kadang juga nggak mau kan, saya bukan bidangnya, ngapain saya iklan kan gitu. Nah. Tapi benar Bang, saya pernah bacanya bukunya Robert Kiyosaki itu. Katanya pokoknya ilmu yang paling bermanfaat itu ya marketing, Benar. komunikasi, Benar. itu paling, jadi semuanya itu ya Saya selalu tanamkan kepada anak-anak saya di sini kan, saya tanamkan. Kamu mau jadi apa ke depannya? Betul. Nah, saya nanti ke depan mau buka usaha Pak. Nah, bagus, saya sangat mendukung. Betul. Karena saya selalu bilang, kamu jangan lama-lama kerja di tempat saya. Kalau kamu sudah punya ilmu yang cukup, ayo saya didik, kamu mau usaha apa? Saya bilang kan gitu. Jadi, kuncinya nomor satu saya bilang, kamu belajar marketing dengan benar dan baik. Udah, pelajaran digital. Sekarang zamannya digital, saya bilang. Kalau kamu nggak ikut pelajaran digital marketing, kamu akan ketinggalan. Betul. Saya selalu sampaikan kayak gitu sama siapapun. Bahkan pada calon-calon yang melamar saya bilang, saya tanyain terus cita-cita mereka. Gitu. Jadi saya sangat mendukung orang-orang, saya pengen buka usaha. Saya sangat senang itu, pelajaran ilmunya. Bahkan di sini, saya sering mengadakan kerjasama pelatihan-pelatihan tentang marketing, baik digital maupun secara offline langsung. Jadi saya kerjasama juga dengan beberapa, misalnya radio, televisi lokal. Jadi sama EO kerjasama lah di sini. Jadi kadang saya datangkan, kadang mereka adakan acara, kita kerjasama. Marketing saya didik di sana. Itu free itu, kita bayarin. Malahan kita yang bayar. Kita yang bayarin buat mereka pintar. Mereka bisa belajar. Itu. Oh jadi ada feedbacknya dari situ tadi Benar. ya, istilahnya walaupun mereka punya usaha lain atau ini, tapi mereka tetap itu ilmunya kepakai seumur hidup. Benar. Pelatihan yang kita berikan dengan kerjasama dengan beberapa perusahaan digital marketing, mereka pasti ilmunya kepakai seumur hidup. Sangat bermanfaat. Ya kan? Istilahnya kayak orang bisa belajar berenang atau belajar menyupir, ketika mereka sudah benar-benar bisa, nggak akan terlupakan seumur hidup. Tapi kalau bisanya cuma separuh-separuh aja, ya pasti hilang ya. Jadi tim is marketing itu tadi. Benar. Jadi saya selalu bilang, kamu kesini tujuannya apa? Kalau buat absen saya nggak mau, saya bilang. Absen duduk doang nungguin perintah, saya nggak mau kayak gitu. Ayo cari duit. Buat kamu. Benar, iya. Iya kan? Benar. Bonus marketing itu besar. Benar. Saya kasih sampai 10% di sini. Wow, 10%. Jadi itulah berbaginya orang ini. Mereka itu kalau sudah memang sudah bagus, belajar benar-benar. Tim saya di sini sudah ada sampai kepala 5 sampai 8 sampai 10 juta per bulan dapat. Saya merasakan itu. Jadi, karena saya pernah jadi karyawan dia. Jadi benar harus benar-benar fokus. Iya, benar-benar fokus. Sekarang tim ada berapa total di Aditya Group ini? Kalau sekarang kalau untuk tim inti itu 40-an. Tapi kalau dengan agen kan ratusan kan. Iya. Kita selalu membina agen. Saya masuk agen juga nggak sih? Iya masih agen. Nah itu luar biasa ya. Ada 40 dapur, 40 piring nasi. Benar. Yang bisa dibantu sama beliau ini. Jadi luar biasa, mulai dari hanya gelandangan. Mungkin kalau sepahit-pahit itu saya pahit banget kalau orang cerita Pak saya gini, adu-aduan. Kita ketawa aja ya kan. Nah, itu. Karena hasil dari tempaan itu tadi yang mau membuat kita jadi melenting tinggi. Benar, harus ditempa hidup itu. Oke. Keren sekali ya itu tadi pemaparannya. Terus
kita misalnya sebagai calon customer nih Bang, kan harus selektif ya dalam memilih memilih properti mungkin mulai dari harga, tipe bangunannya, sampai bahkan reputasi si agen properti itu tadi Bang. Nah, cara memilih agen properti yang punya reputasi yang baik gimana tuh Bang? Kalau menurut Bung Adit nih? Agennya ya? Agen atau propertinya atau developernya? Oh, developernya. Kalau developernya sih saya rasa sih kita lihat dari track recordnya dulu Bang. Track recordnya dulu, pembangunannya sudah di mana aja ya, kan kita lihat. Nah, kita lihat bangunannya itu gimana. Terus juga kalau yang baru-baru nih kan kadang banyak juga nih baru-baru awal buka kan. Nah, bukannya kita itu enggak, cuma kadang itu yang awal-awal baru buka ini kadang itu mereka tidak mempelajari benar-benar bagaimana sih bisnis properti kan. Nah, itu. Jadi di situ kadang mereka bisa salah langkah. Nah, betul. Makanya kita sebagai pembeli konsumen harus benar-benar ini memang sudah berdiri sekian tahun kan. Ya. Kedua, tempat mereka itu benar-benar tempat mereka bukan sewa, Bang. Kantornya, manajemennya, direksi kitnya itu ya kan. Nah, itu perlu kita perlu jelas lah. Memang ini memang punya dia, legal standingnya jelas kan. Makanya kalau bisa di depan kantornya itu, di pelayanannya itu dikasih tuh ini loh izin-izinnya dipajang ya. Jadi kita sebagai calon customer tuh bisa lihat yakin gitu kan, ini ownernya nih apa tuh di sertifikat dipajangnya di depannya kan. Tuh jadi biar ini memang orangnya memang benar-benar. Jadi pertama tadi lamanya perusahaan itu, lokasinya di mana aja. Terus yang kedua kantornya itu penting itu ya. Kadang mohon maaf nih kalau sewa itu kan kadang-kadang bisa jadi pindah-pindah. Yang repot kan kita sendiri sebagai pembeli kan. Benar. Terus marketing kadang bisa ganti-ganti Bang. Marketing itu nggak bisa lama. Benar. Marketing itu kalau dia memang tidak niat Bang, dia paling 3 bulan. Nah, tapi kalau marketing yang niat belajar, ini akan bertahan terus. Itu. Terus sudah saya jalani Bang. Iya, benar. Makanya kalau kantor tersewa, marketingnya ganti ya, repot. Kita sebagai nasabah. Jadi itu tadi ya Bang ya. Yang penting kantornya tadi bukan berarti yang sewa itu nggak baik, bisa aja terpercaya aja gitu kan. Cuman kalau milik sendiri dan dia di situ-situ terus lebih terpercaya, membuat kita lebih gampang gitu kan. Ada urusan apa nanti pengen merehab atau apa misalnya gitu kan. Iya benar. Kalau bisa itu kita lihat tuh dari iklan dia yang pertama misalnya sekian tahun yang lalu, nomor HP-nya nggak ganti-ganti itu udah bisa dipercaya. Iya benar. Nah, kalau nomor HP orangnya ganti-ganti itu bisa nggak meyakinkan, masih konsisten. Nah itu tuh kalau teman-teman pengen cari rumah kan subsidi banyak ya. Banyak. Kayaknya tahun 2023 akan cerah terlihat ya. Sejak pandemi ini kan 2 tahun ini kita benar-benar down semua. Di dunia properti benar-benar semua itu bukan hanya kita semua, tapi kita menstrategikan lagi. Bahkan kenaikan suku bunga kan nggak bisa cepat kan. Iya benar. Kayaknya ada subsidi pun juga nggak ada kenaikan nih, masih sampai bulan ini masih aman. Tuh, jadi kalau milih untuk 2023 ya mulai berkembang lagi lah. Mulai berkembang lagi. Kalau dikatakan meroket enggak tapi ya, bisa jalan. Masih jalan. Apalagi kan kita penyangga ibu kota IKN dan bagusnya Banjarbaru juga sudah jadi ibu kota provinsi juga. Jadi pasarnya cukup bagus kalau Banjarbaru. Pastikan kalau mau beli rumah ke Aditya Property. Siap, kita bantu sampai akad ya. Pokoknya proses langsung ACC. Nah itu yang ditunggu-tunggu. Oke Bang, kendala dan tantangan apa yang sudah Bung Adit lewati selama menjadi seorang leader dalam mengelola sebuah tim, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Kendalanya ya? Kendalanya kadang itu kita mau rubah mindset orang dulu yang paling sulit itu. Ya, kendala utama itu merubah mindset. Karena kadang ini
orang mulai lulus sekolah, dia senangnya ini dirubah, kalau dirubah dia daftar misalnya melamar di bidang keuangan. Ternyata bakatnya nggak di situ. Nah itu, jadi merubah mindset itu yang kadang kendala kita. Jadi di situ dulu. Jadi kita lakukan apa ya, tes baik psikologi, terus juga tes-tes tentang kebiasaannya itu banyak tuh. Memang di sini agak ketat saya ngetes. Jadi sampai psikologinya kita tes, sampai referensi, bahkan sampai orang tuanya kita hubungi. Orangnya ini gimana kan gitu. Nah, jadi itu. Jadi mindsetnya dulu Bang ya. Mindsetnya ya. Kadang kan orang kebanyakan mereka yang penting kerja aja lah. Dari pengalaman apa yang didapat. Kalau mindsetnya aja dia datang seadanya aja kerja kan. Iya benar. Jadi merubah karakter itu yang memang agak sulit. Itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan kita godok, alhamdulillah sih mereka bisa berkembang, Yang dulunya nggak ngerti sekali tentang administrasi, disposisi surat, tentang perpajakan apa segala macam, dengan kita bimbing, alhamdulillah dia bisa berkembang. Bahkan alumni yang di sini mau pengalaman dia lain, Pak saya mau cari pengalaman nggak apa-apa. Dia sudah menguasai itu pajaknya, keuangan, manajemen, apanya udah menguasain. Itu sebenarnya harus kuliah, dan kuliah pun belum tentu bisa itu. Iya. Kuliah manajemen itu susah diaplikasikan kalau di dunia perkuliahan. Tapi kalau langsung langsung Aditya praktek. Properti dia langsung praktek ya kan? Ini kepake. Bayangin yang nggak ngerti pajak bisa ngurus pajak. Benar. Bisa jadi konsultan pajak itu sebenarnya kalau dia walaupun masih skala kecil tapi udah punya pengalaman. Udah ngerti gitu. Iya. Itu tadi. Jadi tantangannya tentang mindset karyawan itu kita memang tugas kita sebagai leader adalah membentuk itu membentuk orangnya, merubah karakter, menanamkan penjualan gitu, menanamkan cara jualan. Jadi untuk mengatasinya saya simpel aja Bang. Dia menyelesaikan tugas sih seberapa banyak. Situ ada presentasi bagi saya. Di luar dari gaji dia. Jadi misalnya dia dapat 2 juta, presentasi dia dapat misalnya contoh di keuangan. Saya menanamkan presentasi pendapatan misalkan 1 miliar. Nah, 1 miliar ini dia kalau 100% 1 miliar. Betul. Kalau dia dapat di atas 70% itu ada presentasi dia dapat. Dia bagi dengan tim. Misalkan dia dapat 700 juta. Nah, 700 juta itu 1%, 2%, 3% itu ada itunya. Ada hitungannya. Ada hitungannya. Mereka ada bagi tim. Itu saya nggak cara ngatasinnya. Biar penyemangat mereka seperti itu. Secara nggak langsung mereka juga termotivasi ya. Benar. Nah, karena saya juga bagi timnya nggak timnya sudah saya bagi. Ini ada usus legal, keuangan, pemasaran, pengadaan, pelaksanaan tuh satu divisi sudah. Jadi per divisi itu sudah ada pembagiannya. Misalnya nih sertifikat bulan ini selesai 20 buah. Satu sertifikat tuh harganya 500.000. Tim mereka kalau kali 10 aja sudah 5 juta udah bagi itu. Di luar gaji itu. Jadi mereka nargetin harus selesai nih 100 sertifikat kan gitu. Kolaborasi tapi jadi mereka masalah-masalah ini mereka bisa ngatasin sendiri ya. Nggak sampai ke kita ya. Gimana caranya mereka dapat banyak bukan dari saya. You mau dapat uang banyak bukan dari saya, dari diri kamu. Iya benar. Iya kan? Kalau mau dapat uang banyak, saya nggak punya uang, saya bilang kan. Ini loh, saya ciptain lapangan kerjaan, ayo kita kerjain sama-sama. Iya. Iya. Ngatasin gitu aja. Mereka mau banyak, mau sedikit. Di sini nggak ada cari absen, saya bilang. Kalau cari absen udah balik aja. Iya. Bukan di sini tempatnya. Bukan di sini. Sini cari uang. Niatnya cari uang nggak? Cari uang Pak. Ya udah cari uang. Kalau udah cari absen nggak usah. Jadi selain daripada mindset itu tadi, kita juga bisa dengan cara memotivasi mereka dengan uang itu tadi ya, bonus lah dengan reward tadi, Jadi mohon maaf nih, kita itu kalau saya mau kaya sendiri. Artinya ini sama-sama loh. Ini saya bentuk ini, kita sama-sama. Ini bangun loh usaha ini. Nah, kita bangun sama-sama. Bukan saya sendiri. Ayo nih, uang yang didapat itu semuanya diputerin di sini. Ini keperluannya A, B, C, D, semuanya itu. Biar jangka panjang. Iya. Bisa jadi mereka orang banyak. Iya, mereka ada hasil di situ. Nah, jadi bukan hanya karyawan nerima gaji doang, enggak. Ini loh, di usaha ini kamu mau dapat berhasil berapa terserah kamu. Jadi selain dari
itu Bang, apa membentuk mindset, reward, apa ada hal yang lain mungkin yang lebih ke spiritual mungkin apa? Iya, saya selalu nanamkan itu. Saya selalu nanamkan satu, kamu dapat uang berapa, hari Jumat pagi udah kamu sedekahin berapa kamu sanggup. Oh, langsung sampaikan ya? Iya, saya sampaikan. Oh, iya. Bahkan di sini kan ada calengan itu, calengan rumah yatim itu. Isi tuh 100 perak atau 200 perak saya nggak masalahin. Karena kita belajar dari situ juga ya, kan tadi kan. Ya, itu Jadi sampai kami di kantor ini tiap Jumat itu kami bagi nasi. Nasi Jumat. Jadi karyawan sama lapangan tuh dapat semua tuh. Nasi Jumat. Nah, jadi warga-warga sekitar misalnya ada yang di depan-depan tukang-tukang bukan bagian kita seberang itu kasih nasi Jumat. Iya benar-benar. Rutin tuh tiap Jumat itu. Jadi happy ya, kan? Iya. Yang kerja di Aditya Group nih happy. Mau lanjut ataupun dia berhenti juga. Iya, justru saya sering mendorong kalau udah siap mau usaha apa kamu, saya bilang kan gitu. Benar. Kadang ada juga teman-teman kita yang nanya, Bang Adit kok nggak sayang sama karyawan? Nah, ngapain disayangin? Dia harus berkembang, saya bilang. Benar. Harus berkembang. Benar. Kenapa dia harus tetap di sini, harus berkembang? Saya senang lihat orang berkembang. Contoh kayak Bang Rindang, kan berkembang jadinya. Alhamdulillah. Nah, kan gitu. Saya percaya kalau beliau adalah leader yang oke menurut saya. Karena Saya nggak pernah nahan-nahanin orang. benar. Karena ukuran leader yang oke itu ketika dia bisa membentuk orang itu menjadi lebih hebat daripada dia. Benar, harus Itu baru gitu. leader. Bukan berarti dia malah kalah itu aja muridnya dulu ini malah dia sekarang jadi apa? Gak gitu nilainya. Kita harus menciptakan lebih banyak lagi kan, harus menduplikasi kita lebih banyak lagi. Benar. Itu saya juga kan dari duplikasi orang lain kan. Karena kita hitung-hitungannya sudah hitung-hitungan apa namanya sama yang di atas ya. Benar, rezeki nggak akan tertukar Bang. Iya. Jadi mau tumbuh berapapun nggak masalah. Iya, cara langit Rezeki itu. nggak akan tertukar. Iya. Itu kadang orang takut, wah kayaknya aja buka. Dia buka, ada loh teman saya. Kamu kenapa saya bilang nggak pakai karyawan? Nanti ilmu saya diambil Bang, nanti dia buka sendiri. Nah itu salah. Iya. Banyak orang Banyak mindset orang kayak itu kan, pengusaha pemula kan. banyak. Saya 100 banding 1 kayaknya. 100 Sekarang orang yang begitu, satu aja yang kayak mau ada. Sekarang saya bilang gini, kamu kalau nungguin ini, kapan kamu mau bisa ngembangin usaha yang lain? Karena kamu takut ilmu kamu diambil orang. Iya kayak Rambo aja ya, dia ngerjain sendiri. Iya. Pajak sendiri. Pokoknya survei sendiri. coba bayangin, kita nggak akan bisa berkembang Bang. Tapi kalau semuanya sudah tersistem, kita mau kemana, mau 3 hari, seminggu nggak ke kantor, jalan aja Bang. Betul. Iya kan, saya mau di Jakarta, kantor Pak, laporan jalan aja. Betul. Jadi harus didelegasikan ke orang lain gitu kan. Bukan kita semuanya ngurus. Jadi kita harus dibagi Bang, nggak bisa. Nah, itu badan kita nih nggak bisa dibagi 10 sampai berapa, nggak Dia bisa. khawatir skill dia dikuasai orang lain dan orang lain menjadi pesaing dia. Saya justru malah mendukung ini harus pintar. Tapi benar kata Bung Adit, karena rezeki nggak akan pernah Nggak akan tertukar. tertukar. Rezeki nggak kemana gitu kan. Itu saya juga di apa ya, waktu guru saya almarhum sudah meninggal itu, owner Mas Jajar Pak Ali Hasni itu cerita sama saya, Dit, aku tuh banyak sudah anak buahku yang mandiri. Aku nggak pernah khawatir, justru aku senang. Iya benar. Tanamkan diri kamu, Dit. Jadi udah. Benar. Itu. Tapi teman saya pernah kayak gitu. Akhirnya setelah saya kasih nasihat, alhamdulillah sih udah mulai berubah. Udahlah, cari karyawan, cari orang kepercayaan. Kasih dia kepercayaan. Kamu kasih reward lah dari di atas gajinya dapat berapa gitu. Iya, Bisa tinggalin kapan aja kantor, saya bilang. Iya jadi. Iya kan? Jadinya kita Daripada bisa ngurus kerjaan yang lain. Nah, bisa lagi bangun lagi anak bisnis yang lain ya. Nah, Itu. Jangan nungguin. Benar. Oke, luar biasa sekali nih. Ini ilmunya daging semua nih. Daging. Luar biasa. Pokoknya the best ya, apa namanya, podcast kali ini. Terus Bang, terakhir nih, Siap. motivasi terbaik yang pernah Bung Adit dapatkan selama menjalani dunia bisnis, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman kita juga. Nah, saya singkat aja ya motivasinya. Jadi di saat kamu berada di titik terendah, ya, di saat kamu jatuh berada di titik terendah, jangan sekali-kali kamu down, mengeluh, tapi kembalilah bangkit dan fokus kepada tujuan. Tanamkan di hatimu, Tuhan itu maha adil, Allah itu maha adil. Bangkit dan fokus. Kembali ke
pengaturan awal. Jadi walaupun kamu sudah habis-habisan, udah down, udah jatuh, kamu nggak boleh terus berada di titik terendah itu. Kamu harus bangkit, merangkak pelan-pelan naik lagi. Seperti itu. Jadi harus tetap optimis ya. Optimis. Jatuh bangkit. Jatuh bangkit fokus. Jatuh bangkit fokus. Nah, itu aja simpel aja. Jadi Benar. Kata Bob Sadino tuh habiskan masa gagal kamu. iya. Iya. Kita pengusaha ini Bang, mohon maaf nih, kita saat ini seandainya habis sama sekali, pengusaha nggak punya jalan keluar. Betul. Kalau mindset pengusaha ya, Iya, betul. nggak ada mindset, nggak ada jalan keluar. Orangnya awalnya miskin, kaya kembali kaya lagi. Benar. Yakin aja. Benar. Karena mindset pantang menyerah. Pantang itu menyerah. sudah. Nggak ada yang nggak mungkin. Saya sering menemui orang itu, pengusaha itu sudah jatuh, dia miskin, tapi dia bangkit lagi Bang, akhirnya kaya lagi. Nah, Iya benar. tapi kalau mindsetnya nggak bisa kayak gitu, nggak akan bisa Bang. Makanya rubah mindset, jangan mau jadi mindset jadi karyawan terus, jadi orang miskin terus, nggak. Mindset bagaimana nih saya bisa jadi orang sukses. Iya, karena tujuan dari sukses itu bukan hanya tentang materi ya, Bang, tapi lebih ke spiritualitas ya, Iya. materi ya kan, bisa membantu orang banyak itu tadi. Ya itu tadi yang paling utama, tanamkan aja sedekah itu. Iya. Sedekah, jadi sedikit aja nggak apa-apa, berapa mampu. Jumat pagi itu sedekah aja. Saya mau buka es krim, nah niatin dulu sedekah duluan, jangan modal duluan, sedekah duluan. Sedekah niat, mudah-mudahan nih modal es krim ini mencukupi untuk berkembang. Nah, saya sedekah ikhlas karena Allah, ini buat anak yatim, buat masjid, udah itu aja. Jadi Alhamdulillah Bang. nggak ada apa yuk, masalah apapun hadapi dengan tenang. Setidaknya kita kalau bisa mengeluarkan 10% tuh lebih kaya dari orang yang kaya sekali kan ya. Orang kaya yang punya duit 1 triliun berarti 10%-nya itu berapa? 100 M. Mau nggak dia sedekah 100 Nah, M? Kalau kita cuma punya uang 100.000, 10%-nya cuma 10.000 ya Bang? Itu kembali Kita kepada lebih kaya. orangnya Bang. Kembali kepada orangnya, dia takut nggak kepada janjinya, kepada Allah kan? Dia takut nggak, ya kan? Karena semua itu kan titipan Bang. Ada hak orang lain yang ada di diri kita, iya kan? Jadi kembali ke orangnya, mau berapapun punya uang, kalau dia nggak mengeluarkan itu terserah dia. Iya benar. Hak Tapi dia- sih, tapi kan ada hak orang lain Tapi sebenarnya. kembali dia takut nggak, ya kan? Karena semua itu titipan Bang, nggak ada punya kita. Kita mau punya apapun juga nggak dibawa mati kan? Iya benar. Mudah bagi Tuhan mau Ambil tuh kembali. cepet banget. Jadi semua manusia itu nggak ada punya masalah, semua punya masalah. Cuma kita hadapi dengan tenang aja Bang. Bang Rindang punya masalah, saya juga punya masalah. Tapi saya hadapi, saya enjoy, kayak bawa happy aja Bang. Karena kalau dibawa, dipikirin terus Bang, sakit Bang. Iya. Sakit itu bikin kita down. Iya benar. Iya. Malah kita malas ngapa-ngapain. Itu. Iya, Bung Adit aja kan berawal dari 80.000 ya Bang. 80.000. Membangun semua aset yang ada ini, Aditya Properti sudah ada di mana-mana. Sudah lihat sendiri kan di mana. Karyawannya ada berapa? Itu berawal dari 80.000. Gimana caranya? Nah, itu kalau hitung-hitungan manusia nggak bisa. Hitung-hitungan langit. sudah. Hitungan langit. Nah itu ya, terima kasih Bang Adit Siap. sudah berbagi. Mudah-mudahan Bang Adit diberikan kesehatan. Amin, sama-sama. Istrinya juga dilancarkan. Amin. Terus Sekarang hamilnya diberi dilahirkan. rezeki anak kembar nih. Anak kembar ya, Masih 5 bulan dalam 5 kandungan. bulan. Mudah-mudahan selalu sehat terus. Amin. Ya, di dalam juga sehat. Minta terus. doanya aja. Anak-anaknya semuanya sehat, keluarga, karyawannya juga Amin, sehat, amin. rezeki lancar. Buat teman-teman yang sudah menonton Keliling Banjarbaru, jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube Keliling Banjarbaru. Nanti kalau mau konsultasi bisnis, mau buka usaha, bisa aja datang. Nah. Kita welcome ya. Nah, itu. Kita welcome. Jadi kalau mau buka usaha, UMKM, belajar, ayo sama-sama. Nah, itu Nggak apa-apa. Pak. Yang penting jangan mendadak Bang. Yang penting jangan mendadak kita ya. kadang bikin terbang janji. ke sana kemari Iya, juga bener. kan. Nah itu keren tuh teman-teman semuanya. Mungkin ada yang merasa
mau usaha apa nih? Iya, bener. Nah, datang aja ke Datang sini. aja. Free. Free. Nah, free itu. Free. Nggak usah bayar, ya, Nggak usah konsultasi bayar. gratis. Datang di alamatnya Di Jalan Kebun Karet, Jalan Kebun di Karet. seberang SPBU Loktabat, 500 meter masuk. ada sebelum jembatan lah ya. Sebelum jembatan. jembatan Kebun Karet ada sebelah kiri kalau dari depan. Iya. Nah, itu tadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.